Halo molor dimanapun kalian berada, welcome to guys. Gimana kabarnya sobat molor semua? Kembali lagi bersama saya di Sis Marpu pakai pet tentunya. Kali ini saya akan kembali menceritakan Beta Rock Brock the Heaven season 4. Kenapa saya langsung ke season 4? Karena kalian semua saya yakin sudah menonton season-season sebelumnya di channel tetangga. Betul? Untuk itu persiapkan diri Anda senyaman mungkin karena kali ini kalian akan menemukan kesedihan yang amat mendalam di episode kali ini. Dan kita akan kembali melihat mantan saya dan Xiaoyan, yang tidak lain tidak bukan adalah Xiao Sun-er. Jangan marah cokor sah itu. Diceritakan setelah Xiaoyan berhasil mengambil inti api, ia kembali menemui Hai Bodong untuk memenuhi janjinya. Dan Hai Bodong menunjukkan sebuah tempat untuk Xiaoyan membuat pilnya. Karena Xiaoyan hanya seorang akademis tingkat 2, ia pun menyerahkan tugas tersebut kepada Yalao. Setelah selesai, Xiaoyan memberikan pil tersebut kepada Hai Bodong. Begitu meminum pil tersebut, segel milik Ratu Medusa pun menghilang dan alhasil kekuatannya pun kembali menjadi Do Huang, namun tidak sepenuhnya. Sesuai perjanjian, ia memberikan potongan peta itu dan mereka pun pergi ke tempat kakaknya Xiaoyan. Setibanya di tempat kakaknya Xiaoyan, ia disambut dengan berita duka tentang King Lin, di mana King Lin diculik oleh keluarga Mo dari kota Yan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pamit kepada kakaknya dan langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan King Lin. Dan Xiaoyan meminta Hai Bodong untuk menemaninya. Di perjalanan, Hai Bodong memberitahu Xiaoyan kalau dirinya tak bisa ikut campur dalam masalah tersebut. Ia juga mempertanyakan kekuatan yang dimiliki Xiaoyan. Karena hal itu, Xiaoyan pun menawarkan sebuah perjanjian dengan Hai Bodong. Hai Bodong memberikan waktu 1 tahun. Setelah sepakat, mereka pun berangkat untuk menyelamatkan King Lin. Singkatnya, mereka berhasil menyelamatkan King Lin dan dia berhasil mengalahkan Moceng. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Moceng yang ternyata masih hidup dan kini kekuatannya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Yuan menjelaskan kalau Moceng membutuhkan King Lin untuk berevolusi ke puncak Do Huang. Mendengar hal itu, Xiaoyan menyerahkan King Lin kepada Human untuk mengembalikan jiwa King Lin, sementara Xiaoyan dan Hai Bodong menahan Moceng. Akan tetapi, kekuatannya Moceng saat ini benar-benar di luar nalar. Bahkan, inti api sekalipun tak mempan terhadapnya. Setelah menyudutkan mereka berdua, Moceng pergi mengejar Luman. Ketika ingin merebut King Lin, Hai Bodong berhasil membekukan seluruh tubuh Moceng. Karena satu inti api tak cukup mengalahkannya, Xiaoyan pun nekat menggabungkan kedua inti api itu. Yalao berusaha menghentikan Xiaoyan karena hal itu akan mengakibatkan luka yang serius. Namun Xiaoyan tetap memaksakan menggabungkan kedua inti tersebut. Karena hal itu, Yalao mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membantu Xiaoyan. Dengan dibantu Yalao, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menggabungkan kedua inti api tersebut. Melihat hal itu, Hai Bodong tidak percaya Xiaoyan bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan gurunya sendiri ikut terkejut melihat Xiaoyan berhasil. Dengan teknik yang ia ciptakan, Xiaoyan pun menggunakannya untuk mengalahkan Moceng.
Serangan tersebut mengakibatkan ledakan Doki yang amat dahsyat. Karena kekuatan Xiaoyan di ambang batas, Yalao pun muncul dan melindunginya. Karena keegoisannya yang telah mengabungkan kedua inti api tersebut, mengakibatkan Xiaoyan harus kehilangan gurunya yang sangat ia cintai. Di alam bawah sadar, Yalao memberitahu Xiaoyan tentang kondisi rohnya yang tak bisa lagi ia pertahankan. Dan sebelum pergi, Yalao pun menyampaikan pesan terakhirnya sebagai salam perpisahan. Kepergian Yalao memberikan luka dan penyesalan yang amat mendalam untuk Xiaoyan. Xiaoyan sangat menyesal telah menciptakan teknik baru itu, yang mengakibatkan ia harus kehilangan gurunya. Di tempat lain, terlihat Yunzi dan seorang kakek tua sedang menyelidiki sebuah tempat yang dulu Yunzi pernah merasakan ada 4 aura dua huang yang pernah bertarung di tempat itu. Melihat bekas pertarungan mereka, Jilao tidak menyangka ada orang sekuat itu muncul di Kekaisaran Jama. Tak berselang lama, Yunzi menemukan potongan bajunya yang dulu disimpan oleh Xiaoyan, dan itu menggambarkan pertarungan keempat huang itu adalah pertarungannya Xiaoyan dan Mu Chen. Yunzi yang mengetahui hal itu merahasiakannya dari Jilao. Karena tidak menemukan apa-apa, Jilao pamit untuk pergi dan Yunzi berjanji kepadanya akan segera memberitahunya kalau dirinya menemukan petunjuk. Yunzi terlihat khawatir dengan keadaannya Xiaoyan, sekaligus bingung karena Xiaoyan selalu ada di mana-mana. Yunzi mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya karena nekat menggabungkan kedua inti api, dan karena hal itu Yalao mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melindungi Xiaoyan dari efek ledakan Doki yang sangat dahsyat, yang menyebabkan Yalao tewas di sana dan Xiaoyan mengalami luka yang parah akibat hal itu. Terlihat Lobu dan anak buahnya sekarang sudah bergabung dengan kelompok tentara bayaran Baja Jantan. Tapi karena ia mengetahui keadaan Xiaoyan terluka parah, ia mulai kembali berulah dengan sengaja membawa seekor kadal gurun ke tempat mereka. Xiaoting yang melihat hal itu mencoba tidak terlalu memperdulikannya. Xiaoting mulai kesal karena semenjak Lobu tahu Xiaoyan terluka, Lobu mulai berani membuat masalah. Mengingat Xiaoting dan Xiaoli bukan lawannya, ia hanya bisa diam dan bersabar. Di dalam, Xiaoli mengecek keadaan Xiaoyan yang tak kunjung membaik. Xiaoli memanggil semua tabib yang ada di kota Simo, namun tak ada satupun yang bisa menyembuhkan Xiaoyan. Xiaoli memberitahu Xiaoting luka yang dialami Xiaoyan. Di sela obrolan mereka, ada salah satu anak buahnya melaporkan tentang Lobu yang dengan sengaja melepaskan kadal gurun yang dibawanya tadi. Dan karena hal itu, kadalnya mengamuk dan menyerang anggota mereka. Xiaoli mengajak adiknya untuk membereskan masalah tersebut. Di sisi lain, Lobu terlihat sangat menikmati kekacauan yang terjadi. Di saat kadal gurun tersebut hendak menyerang salah satu anggota yang mencoba melawan, Xiaoting datang menyelamatkannya. Karena kadal gurun yang sangat kuat, Xiaoting mulai terpojok dan terkena serangan kadal tersebut. Namun di saat kadal itu hendak menyerang kedua kalinya, tiba-tiba Lobu dan seketika kadal gurun itu tewas oleh Lobu. Xiaoli mengucapkan terima kasihnya kepada Lobu, namun Lobu membalasnya dengan nada ledekan. Karena mereka bukan apa-apa kalau tidak ada Xiaoyan, dan saat ini Xiaoyan sedang sekarat. Di dalam, Xiaoyan dihantui rasa bersalahnya.
karena secara tidak langsung ia sudah membunuh gurunya sendiri akibat keegoisannya. Xiaoyan yang kesal menyerang bayangan Mojang. Dan ia kembali menggunakan teknik yang sama untuk menyerang bayangan tersebut. Dan ia kembali melihat gurunya yang tewas oleh teknik tersebut. Dan Xiaoyan pun terbangun dari mimpi buruknya itu. Xiaoyan selalu terbayang akan pengorbanan gurunya selama ini. 3年之约就要到，以我现在身体的状况，恐怕无法再继续维持灵魂状态。 Dan Xiaoyan menyadari kalau setiap ia meminjam kekuatan gurunya, itu sama saja dengan menghabiskan kekuatan jiwa Yalao. 都是在消耗老师的灵魂。 Xiaoting dan Xiaoli senang karena Xiaoyan sudah sadar dan mereka menyuruhnya untuk banyak beristirahat. Hai Bodong yang mendengar Xiaoyan sudah sadar langsung datang untuk melihatnya, dan kita lihat Hai Bodong kembali muda. 看上去也更年轻了。萧炎杀掉墨家大长老也是。 Akibat pertarungannya dengan Mujeng, Xiaoyan kehilangan kekuatan jiwanya yang membuat Xiaoyan tak bisa membuatkan pil yang sudah dijanjikannya, dan ia memberikan resepnya dan menyuruh Hai Bodong untuk mencari master alkemis lainnya. 让我的灵魂力量受损严重，无法支撑。 Mendengar hal itu, Hai Bodong memberitahu Xiaoyan bahwa ada sebuah ramuan obat yang dapat mengembalikan kekuatan jiwa yang rusak. Xiaoyan yang mendengarnya merasa senang dan meminta Hai Bodong untuk mengantarnya ke sana. 我们去帝都。 Malamnya Xiaoyan mencoba memulihkan kekuatannya dengan menelan biji inti api teratai biru. Namun karena energinya yang sangat besar, Xiaoyan tidak bisa menahan energi tersebut. Karena energinya yang sangat besar, Xiaoyan mencoba menyalurkannya ke Punji. Bahkan Punji tak bisa menyerap energi tersebut sepenuhnya. Karena energi yang berlebihan, Xiaoyan mencoba membuangnya, dan Xiaoyan menyalurkan energi tersebut ke ular kecil jelmaan Ratu Medusa yang berevolusi. Dan dengan lahap, ular itu menyerapnya. Namun tiba-tiba, energi yang begitu besar, ular itu berubah menjadi Ratu Medusa yang mengenyot curugnya Xiaoyan. Penasaran kelanjutannya seperti apa? Nantikan cerita selanjutnya.